Halo Sobat RNet, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memisahkan trafik dengan beban yang sangat ringan, yaitu hanya menggunakan IP address pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini ini topologi saya itu di Ether 1 ke ISP1 dan di Ether 2 ke ISP2. Sedangkan Ether 4 ini ke pelanggan 1. Kalau di saya ini Ether 4-nya itu ke router saya yang dipakai oleh ini PC saya dengan laptop saya. Nah, untuk ke Ether 5 itu ini IP yang pergi ke PC saya. Nah, bagaimana caranya? Itu sangat mudah ya teman-teman, sobat semua. Itu kita tinggal pergi ke firewall. Nah, di sini di Mangle ini kita membuat Mangle yang baru. Nah, di chainnya ini kita pilih yang pre-routing. Nah, untuk memisahkan IP-nya itu kita masukkan IP yang ingin dibelokkan itu di RSC address. Ini IP pelanggan. Contohnya ini IP yang dipakai ke router saya. Itu yang tadi 192.168.40.0/24 ya. Selanjutnya kita pergi saja ke action. Nah, di sini kita pilih yang mark routing. Nah, mark routingnya itu terserah teman-teman semua itu mau dinamain apa. Nah, kalau untuk misah trafik yang seperti ini itu untuk beban CPU-nya itu sangat-sangat ringan ya, daripada kita memisahkan trafik dengan firewall Mangle yang konten itu ya. Ini pisah trafik yang sangat ringan. Nah, di sini sudah kita buat, kita klik OK saja. Nah, karena IP-nya ini sudah disetting ya, ini kita langsung saja pergi ke IP, terus pergi ke routes. Nah, di sini kita membuat rute baru ya, Nah, ini ke ISP2 ya. Ini Ether 2 kan ISP2. Ini DST 0 ya. Gateway-nya itu sesuaikan gateway dari yang ke ISP2. Nah, di sini ISP2 kan 991 ya. Kita masukkan saja 68.99.1. Nah, di sini distance-nya kita pilih 1. Target scope-nya 30. Nah, password-nya ini kita hilangkan. Nah, ini routing mark-nya yang sudah kita buat tadi. Itu kita buat router ya, karena ingin memisahkan ke ISP2 buat router. Nah, kita klik OK. Kita sudah. Nah, di sini karena ini hanya satu ya, di sini routesnya yang buat ISP1-nya itu belum saya buat. Ini kita copy saja, kita tinggal ganti nih 88. Nah, ini cek gateway-nya ganti ping ya, tadi belum. Nah, ini main saja, biarkan kosong. Distance-nya 1.
Nah untuk yang ini kan belum tadi. Nah ini distance-nya ganti 2 saja. Nah di sini sudah ada semua. Kita coba yang ke router terlebih dahulu. Kita coba speed test ya. Nah ini berjalan di mana? Nah ini berjalan di ISP2 ya. Nah saya akan coba untuk yang dari PC saya. Nah itu berjalan di mana kita coba lihat. Nah ini berjalan di ISP1. Nah cukup mudah banget kan ya kalau memisah trafik berdasarkan IP address. Kita ulangi lagi ya. Pertama kita itu harus sesuaikan dulu IP-nya, topologinya itu mau seperti apa. Nah kalau di sini saya kan ether satunya itu buat ke ISP1, ether 2 ISP2, sedangkan ether 4-nya itu buat ke router tadi saya ya, modem tenda itu ada di depan saya ini, dan yang ether 5-nya itu ke Mikrotik ya. Maaf, bukan ke Mikrotik tapi ke PC ya. Nah itu seperti itu. Selanjutnya kita pilih ke IP firewall, terus pilih yang Mangle ini. Nah di sini kita buat settingannya itu seperti ini ya. Janya pre-routing, SRC address-nya itu pilih IP yang mau dibelokkan. Nah ini IP ini bisa saja kita ganti di advance ini. Kita pilih yang ini SRC address list. Nah ini bisa buat di sini address list itu masukkan IP semua yang ingin dibelokkan. Seandainya kita mempunyai 3 daerah PPPoE itu kan, kalau sebaiknya kalau manajemen IP itu kan setiap daerah kita bedakan. Jadi kalau sudah suatu saat itu kita full sebuah traffic ya, full untuk ethernya atau apapun itu bandwidthnya, itu kita bisa manajemennya itu bisa dengan mudah. Jadi kenapa di sini settingan PPPoE itu jadi lebih mengenakan kita ya, bukan statik gitu. Kalau IP statik itu kan sangat-sangat membingungkan ya, karena kita tidak bisa merubah IP pelanggan kita kan. Kalau yang tidak bisa kita remote dari server itu kan tidak bisa kita rubah ya, jadi kita harus pergi ke pelanggan. Kalau PPPoE juga sebaiknya kita pakainya yang DHCP yang kita dari IP pool di sini ya, itu sebaiknya seperti itu. Kalau statik itu banyak kekurangannya, contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah selanjutnya kalau sudah ini di setting ya ataupun address listnya, kita pergi ke action di sini. Nah di action ini kita pilih yang mark routing. Nah kalau sudah itu kita buat mark routing yang baru, itu namanya terserah, atau maupun nama daerah dengan IP tersebut ataupun apapun itulah. Nah kita pilih off. Nah selanjutnya kita hanya perlu pergi ke root test ya. Nah di sini kan itu wajib diisi ya. Kalau kita menginginkan mendapatkan internet, pasti di sini ada settingan. Nah di settingan ini kita hanya mengedit itu di routing mark dan distance-nya, itu seperti itu ya. Cukup mudah dan sangat-sangat mudah untuk memisahkan trafik berdasarkan IP address ya. Kita coba tes lagi ya.
Nah ini kan yang ke router ya, router itu dipakai oleh laptop saya. Nah ini pergi ke Ether 2. Nah yang untuk Ether utamanya USB satunya itu saya gunakan ke PC saya. Nah kita coba lakukan tes speed di PC dan hasilnya berjalan di Ether 1. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada yang bingung mengenai setting mikrotik, bisa hubungi nomor saya ya. Di video-video saya sebelumnya ada, nanti di deskripsi juga ada ya. Untuk bagi yang ingin setting mikrotik ataupun jasa, yang menginginkan jasa setting-setting dari mikrotik, bisa hubungi saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.